Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah review materi dan pengayaan trigonometri sejalan dengan program Kemendikbud ya, untuk belajar dari rumah di TVRI. Oke. Pada hari Kamis ya, 16 April 2020 akan ada tayangan yang ada trigonometri 1, trigonometri 2. Oke. Dan ini sudah saya siapkan untuk review materi dan pengayaan ya. Kita akan adakan pendalaman materi intinya ya. Oke, trigonometri ya. Ini sebelum kita belajar trigonometri ya, kita harus bisa mengkonversi. Jadi sudut di dalam trigonometri itu bisa dinyatakan dalam putaran, bisa derajat, bisa radian ya. Ini seperti 360 putaran itu adalah 1 derajat ya. 1 derajat ini 1 derajat ya. Kalau seperempat putaran ini adalah 90 derajat, setengah putaran adalah 180 derajat, dan 1 putaran penuh adalah 360 derajat ya. Ini kalau hubungannya antara putaran dengan derajat. Bagaimana dengan radian? 180 ini adalah ya 180 derajat. Ya, 180 derajat ini adalah pi radian. Ya, ini dalam derajat, ini dalam radian. Jadi kalau seperempat putaran ya, berarti di sini kalau seperempat putaran, padahal 1 putaran itu apa? 1 putaran adalah 2 pi. Ya, jadi 1 putaran ini 2 pi ya dalam radian. Kalau setengah putaran, nah ini akan menjadi pi radian. Seperempat putaran ini akan menjadi setengah pi radian. Kalau seperti 360 putaran berarti 101 per 180 pi radian. Kita tinggal bandingkan saja ya, ini dalam derajat, dalam putaran, dan dalam radian. Memang sudut bisa dinyatakan dalam ketiga satuan tersebut ya. Jadi misalnya 30 derajat ini berapa pi ya, tinggal kita bandingkan. Kalau 1 pi ini adalah 180, kalau 30 itu berapa. Jadi kita gunakan perbandingan lurus bisa. Misalnya ini adalah theta gitu. Nah, artinya 30 derajat ya. Nanti caranya gini, theta per 180 ya, bawah bagi atas sama dengan bawah bagi atas ya. Bawah bagi atas sama dengan 30 per pi ya, 30 per pi ya. Ini kalau kok gini sih, 30 kita mau jadikan dalam pi radian ya. Ya, ini saya kebalik nulisnya ya, kebalik, maaf. Nah, derajatnya harusnya di sini. Kalau 30 derajat berapa pi kan gitu ya. Harusnya di sini. Ini misalnya theta pi, maka theta per pi sama dengan bawah bagi atas sama dengan bawah bagi atas. 30 per 180 seperti itu ya. Ini nolnya dicoret jadi 1 per 6. Nah, ini tinggal kalikan silang ke sini ya. Ini 1, ini 6, kalikan silang. Jadi 1 per 6 pi. Cara ngitungnya gitu ya. Mudah saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini adalah tabel ya, bukan tabel sih, nilai-nilai yang lain ya. Ya dalam bentuk tabel memang. Maksudnya ini enggak yang sangat penting gitu, enggak. Ini hanya saya ingin tunjukkan radian, derajat ya. Kalau 180 itu pi radian, 210 7 per pi radian, 225 itu 5 per pi radian. Nah, saya ingin menunjukkan ini saja. Ya, ini bisa dicari ya, tidak harus dihafal ya. Nah, syukur-syukur kalau hafal. Ya, sekarang ini penting ya. Kita di dalam trigonometri sudut dari 0 sampai 360 ini kita bagi menjadi 4 kuadran. Kalau kuadran pertama itu adalah dari 0 sampai 90 derajat ya. Jadi di sini 0 sampai 90 derajatnya adalah kuadran pertama. Kalau kuadran kedua kuadran kedua ini 90 sampai 180. Kuadran ketiga ya adalah 180 ya sampai 270. Nah, ini nolnya enggak ada.
Kalau kuadran keempat ini 270 sampai 360. Nah, ini adalah pembagian kuadran dibagi oleh di sini sumbu kartesius ya. Oke. Nah, tentukan sekarang ya, langsung saja setengah putaran ini dalam satuan derajat dan radian. Oke. 1/9 putaran. Kalau dalam derajat tinggal 1/9 kali 360 ya. Ini yang lebih mudah ya. Jadi satu putaran itu 360 derajat. Ini nanti ketemu dalam derajat, sehingga kalau dalam derajat ini 36 dengan 9 itu kan dapat 4 ya. Jadi 40 derajat. Ini juga mudah aja. 3/8 kali 360 ya. 8 sama 36 sama-sama dibagi berapa? 2 atau dibagi 4 bisa ya, dibagi 4 dapat 2, dibagi 4 dapat 9 ya. 90 dibagi 2 adalah 45, jadi tinggal 3 kali 45, 135. Oke. Betul ya. Oke, jadi ini kalau dalam putaran, dalam derajat. Kalau dalam bentuk radian, satu putaran ini adalah 2pi radian, jadi tinggal 1/9 dikali 2pi, mudah juga ya, 2/9 pi. Kalau ini 3/8 putaran, jadikan dalam radian, ini satuannya radian ya, kalau ini satuannya derajat. 3/8 dikali 2pi, lagi-lagi seperti itu. Ini cara dapat 4, 3/4 pi radian, satuannya radian. Oke. Sekarang kita masuk pada perbandingan trigonometri. Ini mungkin bagian yang pokok ya dalam materi trigonometri. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, misalnya saya punya di sini alfa gitu ya. Ini saya kasih nama beta. Di sini 90 derajat. Nah, di sini kita memiliki mantra yang selalu berulang-ulang ya, sin demi kosami tan desa. Ya, jadi ini adalah mantra dari trigonometri ya. Bagaimana kita menghafalkan? Enak kok ya di telinga, sin demi kosami tan desa. Lagi, sin demi kosami tan desa. Misalnya saya kasih nama X, ini Y, ini R misalnya. Ya. Nah, di sini misalnya kita referensi theta. Ya, yang merah ini referensi theta. Ya, nanti yang beta nanti saya kasih referensi yang lain. Warna lain. Nah, berarti menurut yang merah di sini ya, atau nanti saya bikin 2 kali aja. 2 kali. Ini saya copy dulu. Ya. Copy maaf. Di sini saya copy, nanti saya bikin lagi di bawah. Nah, di sini masih ada tempat. Nah, oke. Untuk referensi yang alfa ya. Nah, menurut alfa depannya sudut itu ini adalah depan. Ya, depan. Ini selalu miring. Miring menurut alfa ini adalah samping. Ya, menurut alfa seperti itu. Jadi sin alfa sin demi depan per miring Y per R. Kalau cos alfa cos sami, cos samping per miring, berarti X per R. Kalau tan alfa, tan desa, depan per samping, Y per X. Itu menurut alfa. Bagaimana kalau menurut beta? Di sini beta saya kasih nama warna biru saja gitu ya. Jadi menurut beta, nah, di sini menurut beta, nah, depannya sudut ini adalah depan. Di sini sampingnya beta, ya, samping, dan ini selalu miring. Hipotenusa selalu miring. Jadi sin beta, sin demi depan per miring, depannya itu X per R. Ya, kalau cos beta beda ya nilainya dengan alfa. Kalau sin alfa Y per R. Nah, kalau beta adalah X per R. Kalau cos beta
Kosami samping per miring, sampingnya adalah Y, kemudian miringnya adalah R. Terus kemudian sin cos tan beta. Tan beta adalah tan desa, depan per samping X per Y. X per Y. Kita terlihat ini berkebalikan ya. Sin alfa sama dengan cos beta, sin beta sama dengan cos alfa ya. Tan ini sama dengan seper ya, kebalikannya. Oke, ini penting. Nah, sekali lagi untuk latihan, misalnya tidak beraturan, kadang-kadang di fisika, di fisika itu ada misalnya aplikasi ya, bidang miring. Wah, bidang miring seperti ini. Ya, terus di sini ada balok. Terus ini ada W ke sini. Ya, terus kita ingin W-nya ini kita di sini adalah theta misalnya. Karena di sini theta, di sini tak kasih nama alfa misalnya. Ya, kita ingin referensi theta. Ini kita ke sebangunan. Di sini kita gambar bangun seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Di sini adalah W, di sini adalah WX misalnya. Di sini adalah WX ya. Terus di sini adalah W berarti ya. Terus di sini WY. W ke arah sumbu Y. Jadi saya seolah-olah bikin sumbu seperti ini. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Kalau di sini theta, di sini pasti alfa ya, di sini alfa, di sini alfa. Ya, alfa tambah theta ini 90, berarti theta posisi di sini sekarang. Theta posisi di sini. Ya, di sini WX, di sini WY. Nah, biar tahu aplikasinya seperti apa. WY. Nah, kita ingin tahu WX berapa, WY berapa. Nah, maka kita gunakan misalnya kalau sin theta, sin demi. Depannya apa? Depannya adalah WX. Miringnya adalah W, berarti WX dibagi W. Kalau ini kita kalikan silang ke sini, maka WX adalah W sin theta. Loh, seperti itu ya. Misalnya lagi, saya cari WY ke sini, maka pakai cos berarti ya, cos theta, cos sami, sampingnya adalah WY miringnya adalah W, maka WY adalah W cos theta. Ya, berguna trigonometri di fisika. Jadi yang ini kelihatannya sin demi kosami tan desa itu pengaruhnya besar kalau kalian hafal. Jadi rumus yang seperti ini kalian tidak ngapal lagi, tinggal analisa. Yang penting kalian hafal apa? Hafal sin demi kosami tan desa. Enak kan? Enak kalau hafal mantranya yang penting sin demi kosami tan desa. Oke. Ya. Kita tentukan sinus kosinus tangen untuk sudut PR pada setiap segitiga siku-siku ya. Untuk sudut P ya, sudut P sin P ya, sin P sin demi depan per miring. Lah di sini berapa? Kalau di sini 4, di sini 8. Nah, cara menghitungnya ini kan 4 kali 1, 4 kali 1 ini kan 4 kali 2. Maka sisi miringnya L-nya ini saya hitung dulu. Cara ngitung 4 ditaruh di sini, terus ini 1 sama 2-nya aja yang dikuadratkan. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Maka sama dengan 4 akar 5. Nah, mudah kan? Jangan semuanya dikuadratkan. Kalau 4 dikuadratkan dapat 16, ini 64. Wah, baginya kelamaan. Ya, 4 akar 5. Jadi dikasih faktor pengali. Oke, 4-nya di luar sini. Jadi yang kecil, angka yang kecil-kecil ini aja yang kita kuadratkan, itu triknya. Maka sin P, kalau P di sini ya, sin P adalah sin demi depan per miring, depannya adalah 8, miringnya adalah 4 akar 5, sama dengan 8 bagi 4 akar 5. Ini kalau kita coret dapat 2 ya, atas kalikan akar 5, bawah dikalikan akar 5 sama dengan 2 akar 5 per 5 atau 2 per 5 akar 5, beres. Kemudian yang sini sekarang saya kasih biru atau hijau di sini hijau. Yang ditanya apa? Oh, sinus kosinus tangen ya semuanya ya. Oke, ini masih merah. Berarti cos P adalah cos sami samping per miring.
P masih ini ya, sampingnya di sini, miringnya ini. Jadi 4/4 akar 5. Jadi ini nanti akan menjadi 1/5 akar 5. Caranya sama. Kemudian tan P. Tan P sama dengan tan desa depan per samping 8/4 yaitu 2. Oke. Sekarang saya akan kerjakan yang hijau. Yang hijau sin R, sin demi depannya 4, miringnya adalah 4 akar 5. Ya. Jadi sin R ya itu sama dengan cos P nanti, ya kan? Jadi 1/5 akar 5. Enak kan? Kalau cos ya, cos R sama dengan sin P. Cos R cos sami 8 per miring, 8/4 akar 5 sama dengan ini. 2/5 akar 5 ya. Jadi cos R sama dengan sin dari P. Ya, kedua sudut ini kalau dijumlah 90 derajat. Oke. Jadi segitiga siku-siku enaknya gitu ya. Ada sifat-sifat yang ya, kalau tangan. Ya, tan R tan desa depan per samping, depannya 4, sampingnya adalah 2. Menurut hijau loh ya. Depannya 4, sampingnya 2 jadi setengah. Sampingnya 8. Di setengah 4/8. Ini 2, ini 1/2 adalah ya setengah itu nih. Oke, yang lain 7/11. Nah, 7/11 ini triple apa bukan ini? Saya punya catatan triple tadi. Wah, catatannya sudah menghilang dari peredaran ya sudah. Mana tadi? Nah, ini dia. 7. Oh, bukan. Enggak triple Pythagoras, kita terpaksa harus nyari. Kita nyari PG-nya. Ya, jadi nyari PG-nya terpaksa ya, agak panjang sedikit ya. Jadi ini misalnya saya kasih L gitu aja ya, maka L sama dengan akar dari 11 kuadrat, yaitu 121 dikurangi 7 kuadrat yaitu 49 ya. Karena saya itu termasuk sejenis orang nggak teliti ya. 11 kuadrat 121 dikurangi 49, saya kuranginya pakai kalkulator aja, tuh akar 72. Akar 72 itu 9 kali 8 ya. 9 kali 8 betul enggak? 72 9 kali 8 berarti 9 kali 4 36. Oh iya, 36 kali 2 ya, 36 kali 2. Ini adalah 36 kali 2 ya, sama dengan 6 akar 2. Ya, oke. Sekarang untuk yang hijau, nah di sini sudah ada hijaunya sebenarnya. Untuk yang hijau, maka sin P, sin demi depannya P ini 7, miringnya 11 ya. Sin demi depannya 7, miringnya adalah 11, jadi 7/11. Cos P adalah cos sami, samping per miring, sampingnya adalah L tadi 6 akar 2, miringnya adalah 11, 6 akar 2/11, dan tan P adalah tan desa depan per samping 7/6 akar 2, 7/6 akar 2 ya. Ini silahkan disederhanakan sendiri, dan PR untuk kalian untuk di kolom komen kerjakan untuk yang R. Sin R berapa, cos R, dan tan R ya. Silakan dijawab di kolom komen. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini masih sesi pertanyaan ya. Jadi pertanyaan harus saya bikin agak banyak biar kalian nggak kebanyakan teori tapi nggak ada contohnya nanti. Pada suatu segitiga siku-siku ABC, ya, gambar saja segitiga siku-siku ABC, jeleng seperti ini. Sudut B 90 derajat, ini adalah B berarti 90 derajat, AB 24, ini anggap saja ini A, ini B ya, BC adalah ini A, B 90 derajat, AB 24, ini 24, berarti ini C, ya, BC adalah 7. Nah ini triple ini, 7, 24, ini 25, 7, 24, 25 ya, betul, triple ya. Hitung sin A kali cos A. Wah, gampang. Sin A, sin demi depan per miring adalah 7/25. Kalau cos cos sami samping per miring. Kalau cos A-nya ini adalah 24/25. Loh, mudah ya. Ya sudah. Kita kita lanjutkan ya materinya.
Nah, sekarang kita akan belajar sudut istimewa. Ini penting. Ya, karena di dalam trigonometri akan muncul sudut-sudut ya yang kebanyakan itu istimewa. Ya, kita akan batasi sampai tangan dulu. Kenapa? Karena yang kotangan kotangan ini mudah sekali. Ya, tinggal seper ya. Jadi sek itu apa? Ini adalah biasa CSC, biasanya kosek ya. Kosek ya, ini sek, ini kotangan. Nah, ini aturannya. Sek theta ini adalah 1 per sek ya, SEC. Tulisannya jelek sih. Saya mulai dari apa? Kosek aja ya, kosek. Kosek theta adalah 1 per sin theta. Kalau cos theta adalah 1 cos theta sek theta. Kalau sek theta adalah 1 per cos theta. Kalau kotangan theta CTG atau cot ditulis gitu ya, ada yang nulis CTG kotangan ya, cotangan. Ini adalah 1 per tan theta. Ya. Tangan itu ada yang nulis TG, ada yang TAN, ya macam-macam. Kita ngikuti aja, ini cot gitu aja ya. Ya, jangan CTG, sudah terlanjur CTG nggak apa-apa ya. Sama dengan cot intinya, kotangan. Nah, sin. Nah, di sini. Ini kita menghafal sudut istimewa itu seperti menghitung 0, 1, 2, 3, 4. 0 1 2 3 4 itu aja. Ya. Kalau 0 ya tulis saja 0 di sini. 0. Nah, sebelumnya di sini kasih setengah akar. 1 per 2 akar. Semua dikasih 1 per 2 akar. 1 per 2 akar. 1 per 2 akar. 1 per 2 akar. Gitu ya. Jadi akar di dalam akarnya dikasih angka 0 0 0 kok 0 0 1 2 maaf 0 1 2 3 4 ini ya. Jadi semudah menghafalkan 0 1 2 3 4 ya. Cuman di sini dicatat di setengah akar seperti itu ya. Jadi kalau kita sederhanakan setengah kali 0 ya 0. Setengah kali akar 1 ya setengah. Setengah kali 45 ya adalah ya tetap setengah akar 2, ini apa adanya, 1 per 2 akar 2. Kalau ini ya tetap 1 per 2 akar 3. Akar 4 adalah 2. 2 kali setengah adalah 1. Loh, mudah. Kalau kita sudah tahu sin, cos tinggal balik ya. Ini dari 0 ke 1, ini dari 1 ke 0. 1, terus habis itu 1 per 2 akar 3, terus habis itu 1 per 2 akar 2, terus habis itu setengah ya setengah terus 0 gitu, tinggal balik tangan. Nah, tangan itu sama dengan sin theta per cos theta ya, tan theta. Nah, untuk tangan tinggal ini setengah 0 dibagi 1 ya 0, setengah akar 2 dibagi akar 3 ya, 1 per 2 dibagi 1 per 2 akar 3, ini ya seper akar 3, atau boleh kita tulis 1 per 3 akar 3 seperti itu. Kalau ini 1 per setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 1. Kalau ini setengah akar 3 dibagi setengah adalah akar 3. Kalau 1 bagi 0 ini tak hingga. Kosek tinggal balik ya, kosek ini adalah hubungannya dengan sin, ini hubungannya dengan cos ya, ini kan sepersin gitu ya. Ini adalah 1 per sin, ini 1 per cos, ini sama dengan 1 per tan ya, seperti itu ya. Sinnya adalah berapa? 0. Seper 0 berapa? Wah, seper 0 ya tak terhingga, tak definisikan. Kalau sek 0 ya 1, seper 1 ya 1. Kalau tangan ini juga tidak didefinisikan. Kalau ini kosek 30 seper setengah, 1 per setengah yaitu 2 ya. Untuk selebihnya ya kalian hitung sendiri ya. Jadi tidak harus dihafalkan. Misalnya seper ini, seper setengah akar 2 ya, tinggal tulis saja di sini
1 ya 1 per setengah akar 2. Setengah akar 2 itu pada intinya apa sih? 1/2 akar 2 itu kan sama dengan akar 2/2 tuh. Ya, akar 2/2. 1 per akar 2/2 itu sama dengan 2 per akar 2. Ya, sama dengan akar 2. Tinggal ngitung yang lain. Ya, yang penting bisa ngitung 0, 1, 2, 3, 4. Yang selebihnya itu bisa dihitung. Ya, syukur-syukur kalau kalian hafal kan gitu. Yang penting tahu caranya ya, tahu cara berhitungnya. Kuadran sekarang. Nah, teori kuadran ini mudah sekali. Kadang-kadang kita dalam trigonometri itu intinya nggak perlu menghitung semuanya. Kita yang penting hafal sudut 0 sampai 90 ini aja. Yang lain ada pola. Ya, 0 sampai 90 derajat. Ya, ini aja yang perlu dihafalkan. Nah, misalnya kita ingin mencari sin 150. Nah, bagaimana caranya? Nah, kenali pola ini. Ya. Pola ini ya pola secara umum ini nanti di sini semua positif. Ya, di sini sin yang positif. Ya, terus di sini cos yang positif, terus ini tan yang positif. Ya, kita singkat menjadi semua sindikat bertangan kosong. Weh, kebalik berarti saya. Untung punya hafalannya ya. Ini tan yang positif dan di sini cos yang positif. Ya. Jadi singkatannya semua sindikat bertangan kosong. Atau saya nulisnya melingkarnya sama dengan itu aja ya, biar kita ngapalkannya enak. Ya. Ya, saya bikin lingkaran seperti ini ya. Semua sindikat bertangan kosong. Nah, jadi semua sindikat bertangan kosong muternya ke sini ya, berlawanan arah dengan jarum jam. Oke. Nah, kemudian untuk yang ini ada dua versi ya. Untuk versi yang pertama ya, untuk yang versi yang pertama yang jadi patokan ini adalah sumbu X. Ya, ingat versi yang pertama yang jadi patokan adalah sumbu X. Ya. Jadi sini theta. Nah, di sini adalah 180 min theta. Berarti sumbu X kan hubungannya dengan 180 toh. Dan 0 atau kalau satu lingkaran penuh kan atau 360. Ya. Kalau berhubungan dengan sumbu X ya, kalau yang jadi referensi dari sumbu X ya sin 180 adalah dikurangi alfa adalah sin alfa. Ingat, di sini sin positif. Ya, di sini cos yang tan yang positif, terus di sini cos yang positif. Ya, aturannya adalah 180 min alfa, kalau di sini 180 plus A. Ya, ini di sini min A, di sini plus A. Sudut-sudut di sini, kalau di sini 360 min A. Ya. Oke. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tangen. Ini aturan yang pertama. Kedua, nah, ini aturan yang kedua yang kita jadikan patokan ya. Yang kita jadikan patokan adalah sumbu Y. Berarti hubungannya itu dengan sudut 90 dan 220. Bedanya apa? Nah, kalau di sini sin jadi cos jadi sin dan tangen jadi kotangen. Bedanya di sini. Sin jadi cos jadi min sin ya, tangen jadi kotangen. Min plusnya ngikuti aturan tadi. Semua sindikat bertangan kosong. Oke. Nah, kemudian di sini berarti apa? Sama ya, sin kalau ini berarti kita melekat pada di sini kan kedua di sini melekat pada 90 derajat. Kalau di sini melekat pada 270 derajat. Jadi di sini sin 270 min A sama dengan di sini yang positif apa? Di sini yang positif semua sindikat ya, semua positif, semua sindikat bertangan nanti tan yang positif. Di sini nanti cos yang positif. Ya, selebihnya sama. Ini yang sama dengan sin min kalau di sini min cos. Ya. Sin jadi min cos. Min cos A, di sini cos 270 min A sama dengan min sin A. Ya, kalau tan positif nanti tan 270 min A sama dengan min CTG kot ya, COT A min plus kotangan A. Nah, ini positif. Ya, plus kotangan A. Jadi cukup cot A gitu aja.
Oke, dan di sini melekat cos dan melekat pada sudut 270 ini. Jadi di sini akan menjadi sin 270 ya plus A sama dengan min cos A. Nah, kalau cos jadi positif. Cos 270 plus A ini positif sama dengan sin A dan tan 270 ya 270 plus A ini sama dengan minus ya cot A. Nah, seperti ini. Contoh soalnya bagaimana? Nah, oke. Misalnya saya ingin menghitung sin 150. Sin 150 ini di kuadran berapa? Di kuadran 2. Karena di kuadran 2 maka menjadi sin 180 min 30, ya kan? Sama dengan kalau di sini di kuadran 2 dan kita pakai cara yang ini, maka akan menjadi sin 30 itu setengah. Dengan sudut yang sama, ya, sudut yang sama, mari kita gunakan cara yang kedua, cara kuadran yang kedua sama sin 150. Sin 150 sama dengan kalau ini sama dengan sin 90 plus ya. Kalau di sini pakai 90 plus 150 itu 90 plus berapa? Plus 60 ya. Nah, sama dengan kalau sin positif berarti cos 60. Cos 60 berapa? Kita lihat di tabel. Cos 60 ya, cos yang kedua setengah. Ya sama hasilnya. Ya, setengah sama dengan setengah. Sama hasilnya. Dengan cara yang atas kuadran tipe 1, anggap saja tipe 1 gitu aja ya. Kuadran tipe 1 atau kita gunakan kuadran tipe 2 sama. Ya. Sama. Nah, oke, kita lanjutkan. Sekarang identitas trigonometri. Ya. Di video ini latihannya sama teorinya, banyak teorinya ya. Karena kalau trigonometri itu hutan belantara, latihannya banyak sekali. Nah, untuk latihan nanti saya kasih linknya di bawah. Ya, saya punya playlist yang banyak sekali latihan trigonometrinya. Identitas trigonometri, kalau saya punya alfa, punya beta dan ini adalah 90 derajat, ya di sini adalah A, di sini B, ini C, maka kita turunkan dari rumus Pitagoras, rumus atau teorema Pitagoras, bahwa kita punya rumus C kuadrat sama dengan ya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau semua saya bagi C kuadrat, maka ini akan menjadi 1 sama dengan 1 per C A per C kuadrat tambah B per C kuadrat. Kalau dibagi C kuadrat semuanya. Padahal A per C itu apa? Sin demi ya. Sin A alfa adalah sin demi A per C. Kalau cos alfa adalah kosami. Kita kembangkan pakai alfa ya. Kosami B per C. Kalau tan alfa, tan desa, depan per samping. Ya, depan per samping A per B. Gitu ya. Nah, maka di sini nanti identitas yang pertama 1 sama dengan A per C itu apa? Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa. Ini adalah identitas yang pertama. Dengan cara semua dibagi seperti C. Identitas yang kedua, ada 3 identitas nanti. Semua saya bagi 1 per A. Maka ini akan menjadi C per A kuadrat. Ini akan sama dengan 1 ditambah B per A kuadrat. C per A itu apa? Kalau A per C sin, kalau C per A sek. Berarti ini sek kuadrat alfa sama dengan 1 tambah B per A. Kalau A per B tangen, kalau B per A kotangen. Ya. Sek dan kotangen. Atau cat gitu ya, cat alfa. Coba ini dibagi A semua ya, dibagi A ya. Sek kuadrat C per A. Oh, A per C sin. Kalau ini bukan sek, sepersin itu kosek ya, kosek. Kuadrat alfa ya, C per A. Kalau A per C sin ini kosek ya.
1 tambah cot kuadrat COT, ini bukan cos, kuadrat alfa, kita nulisnya gini. Dan satu lagi, kalau semua ini kita bagi ini ya, kita bagi, saya pakai bagi biru, semua dibagi di sini aja, semua dibagi sama 1 per B ya kuadrat, maka hasilnya akan menjadi C per B kuadrat sama dengan A per B kuadrat tambah 1 ya, atau ini bisa dijadikan 1 sama dengan kosek, ini saya pakai coklat aja ya, biar sama dengan 1 itu kelihatan kalau identitas. 1 sama dengan kosek kuadrat alfa min cot kuadrat alfa. Nah ini nanti akan saya bikin gitu juga yang biru. Ini C per B, kalau B per C cos, berarti ini sek kuadrat sama dengan A per B atau tan kuadrat alfa tambah 1. Artinya 1 sama dengan sek kuadrat alfa dikurangi tan kuadrat alfa. Nah, oke. Jadi kita memiliki 3 identitas trigonometri sekarang. Ya, jadi identitas yang pertama, ini adalah identitas yang kedua, dan ini adalah identitas yang ketiga. Yang penting kalian tahu cara mencarinya. Nah, sekarang latihan dengan menggunakan identitas trigonometri. Ya, di sini kita buktikan. Ya. Dengan identitas trigonometri akan kita buktikan ini, kita sederhanakan, bukan buktikan, sederhanakan ya. Jadi kalau kalian punya A plus B dikalikan A min B, ini akan menjadi A kuadrat min B kuadrat, sama ini juga berarti akan menjadi tan kuadrat X ya. Saya lebih suka pakai tan ya, kalau cot itu kayak apa ya, kayak cos. Tan kuadrat X min sek kuadrat X. Padahal kita punya ya sek kuadrat X min tan kuadrat X itu adalah 1, berarti ini min 1 ya kan gitu. Oke, mudah ya. Yang kedua ya, saya kasih space luas ternyata mudah. Nah, untuk mengerjakan ini akan saya kasih jeda sedikit di sini ya, saya kalikan sekawannya masing-masing. Jadi ini nanti yang bawah saya kasihkan sekawannya dari yang bawah, jadi 1 min cos X, yang atas saya kalikan 1 min cos X, yang sini juga saya kalikan sekawannya 1 plus cos X di atas 1 plus cos X. Maka ini akan menjadi 1 min cos X dibagi, ini kan sekawan, jadi 1 kuadrat min cos kuadrat X. Sedangkan yang sini akan menjadi 1 plus cos X dibagi 1 kuadrat min cos kuadrat X ya. Nah ini penyebutnya sudah sama. Nah ini cos tambah cos ditambah adalah habis, jadi ini akan menjadi 2 dibagi 1 kuadrat min cos kuadrat X. Dan kita punya identitas trigonometri yang pertama ya, kalau sin per cos itu sama dengan 1, artinya apa? Kita punya sin kuadrat X ya, tambah cos kuadrat X kan sama dengan 1, maka 1 min cos kuadrat X adalah sin kuadrat X, adalah 1 min cos kuadrat X ya. Jadi ini nanti akan sama dengan 2 per sin kuadrat X, atau bisa diartikan 2 sin kuadrat itu adalah kosek kuadrat X, ditulis seperti ini boleh. Sederhana toh, dari yang kelihatannya ruwet tadi menjadi lebih sederhana. Terakhir ada aturan sinus dan kosinus, ini sangat berguna terutama di teknik ya, fisika seperti itu ya. Aturan sinus ya, untuk aturan sinus, nanti aturan kosinusnya saya tarik di
di bawahnya saja. Saya taruh di sini. Aturan sinus itu bahwa dalam segitiga, ya, dalam segitiga ini adalah segitiga ABC dan ini adalah A kecil, depannya B adalah B kecil, depannya C adalah C kecil, maka A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Rumus ini boleh juga untuk misalnya gaya, ya. Di sini gaya di dalam fisika, misalnya saya punya seperti ini. Ini adalah sudut A, ini adalah panjangnya A, ini adalah sudut B, ini adalah panjangnya B atau vektor B, ini sudut C, ini adalah vektor C, ini berlaku ini juga. Rumus kosinus, ya, ini ada dua juga. Rumus kosinus ini boleh yang jajaran genjang, ya, ya, di sini A, di sini B, ya. Kita dengan cara jajaran genjang maka mencari AB, ya. A ditambah B di sini, ini A ditambah B, maka A ditambah B sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, ya. Di sini adalah cosnya adalah theta, ya. Ini adalah sudutnya theta maksud saya, ya. Ditambah 2AB cos theta. Nah, kalau kita dalam segitiga, ya, yang dicari bukan jajaran genjang tapi segitiga, ini adalah A, ya, ini B dan di sini adalah C misalnya, ya. Kalau di dalam fisika sebenarnya ini adalah min B, ya, konsepnya seperti ini, ya. Konsep ini kalau di fisika, kalau B ke sana, min B itu kan ke sana. Saya gambar pakai biru, ya. Nah, min B kan ke sana. Nah, ke sana. Arahnya berbalikan. Kalau ini kita jajaran genjang lagi, nah ini akan menjadi seperti ini. Besarnya sama. Jadi bisa dipakai matematika, dipakai fisika. Kalau matematika hanya panjangnya saja, ya, tidak konsep vektornya ini. Maka besar C, kalau kita ketahui A dan B sama sudutnya, maka besar C bisa dicari C, ya. Atau kalau di sini adalah A min B, ya, A min B, ya. Kalau secara vektor, maka ini akan menjadi A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos theta. Jadi untuk mencari jajaran genjang, ini kita pakai plus. Kalau untuk mencari sisi segitiga ini diagonal jajaran genjang, ya. Diagonal jajaran genjang. Tapi kalau untuk mencari sisi segitiga, ini pakai yang minus. Ini pakai yang plus, ya. Ini pakai yang minus. Atau ini gak usah kasih garis ini, nanti jadi tambah bingung. Saya ingin memberi garis ini aja, memberi petunjuk ini plus minusnya yang perlu pahami. Ini untuk mencari sisi segitiga. Oke, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya menjawab pertanyaan, dan mungkin saya beri pengayaan juga untuk pertanyaannya. Yang jelas saya sudah memiliki playlist yang banyak sekali soal-soal trigonometri yang sudah saya bahas. Nanti linknya akan saya kasih di bawah juga. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.